ini gimana ya? Pernah nggak terpikir bagaimana metode-metode untuk mengatasi hal-hal yang seperti misalnya ada orang yang berniat jahat, misal ya ada orang berniat jahat, dia punya keilmuan memukul dari jarak jauh dan menghancurkan benda, tiba-tiba masuk ke close range kita dan melakukan hal tersebut gitu. Ini gimana cara mengatasinya ya? Cara mengatasi pukulan jarak jauh. Oh, berarti kita kembali ke zaman Brahma Kumbara berarti Mas ya. Pukulan jarak jauh. Kembali lagi bersama saya Ricky Muhtar dari OS TV dan saya bersama narasumber yang sangat luar biasa. Menurut saya beliau adalah aset bangsa. Kenapa? Karena beliau berkarir sebagai polisi di Polda Bali dan sekarang sudah ada di PBB, menjadi polisi yang bertugas di sana dan pernah bertugas mengawal orang nomor 1 di PBB dari mulai Sekjen PBB Kofi Annan, Ban Ki-moon dan Antonio Guterres, dan juga seringkali mendapatkan atau tugas mengawal VIP seperti Presiden SBY, Bapak Yusuf Kala dan Bapak Budiono. Kita sambut saja Rahajeng Wengi Beli Permana. Apa kabar? Rahajeng Wengi, becik-becik. Yeah. Os. Salam bela diri Os. Ya, Os. Kalau di sini malam, di sana pagi ya. Ya, pagi Mas. Beda kalau di Jakarta now 13 jam ya. Kalau di Bali 12 jam. Jadi sebelumnya Mas, saya boleh nggak mengucapkan selamat galungan untuk rekan-rekan di Bali? Iya, sekarang lagi galungan di Bali ya. Ya. Dan ya. Beli Permana demi tugas maka tidak bisa merayakan di Bali ya. Ya. Jadi saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Galungan. Om Swastiastu, Semeton Sareng Sami Ring Bali. Rajeng Nyangre Rainan Galungan, Dumonggi Sareng Sami Ngemulian Kerayuan lan Kerajengan di Jagate. Om Santi 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 Om. Makasih Mas. Ya, luar biasa. Masih ingat kan ya bahasa Balinya? Masih. Udah berapa lama di US? Saya 16 tahun Mas. 16 tahun, luar biasa. 16 tahun, dari 2004. 2004, itu waktu pertama kali tugas langsung di PBB ya? Masuk di markas besar PBB 2004, ya. Iya. Benar. Jadi ini kebetulan kan channelnya bela diri nih. Jadi pertama saya mau nanyakan dulu, kalau jadi polisi di Indonesia kan kita udah sering lihat ya bela dirinya apa aja segala macam. Nah, boleh share nggak nih, Beli Permana di sana bela dirinya belajar apa aja ya? Oh, kalau di sini kami pengawal khususnya dibebaskan. Silakan untuk menguasai bela diri sebanyak mungkin. Tetapi kalau untuk tugas kami mempelajari hand to hand combat. Hand to hand combat itu seperti apa mungkin bisa di-share? Ya, itu close range. Kebanyakan seperti grappling. Grappling itu yang paling inti itu. Grappling dan judo. Grappling dan judo itu Pak. Tapi kebanyakan rekan-rekan juga train Muay Thai. Of course train Muay Thai di sini. Ya, tapi basicnya kita untuk pengawalan itu
latih kemarin dengan Gracie ya, Gracie Family. Oke, langsung sama Gracie-nya ya. Ya, kami waktu itu terakhir dilatih sama Henner Gracie. Henner Gracie, ya, ya, ya. Nah, ada istilahnya GST, Gracie Survival Tactic. Oh, oke. Ya, jadi qualified setelah latihan dapat sertifikat dari GST tersebut. Nah, sebelum belajar di US bela diri, tentu kalau di sana Brazilian Jiu-Jitsu ya. Kalau bagi yang Anda belum tahu, Gracie itu Brazilian Jiu-Jitsu itu banyak ya di US, berkembang sangat pesat ya. Nah, sebelum belajar di US bela diri, belajar apa dulu sebelumnya di Indonesia mungkin? Di Indonesia Mas ya, sebelum saya ke US ya, saya waktu tahun 90-an sudah ikut karena kebetulan haji saya, bapak saya kan latih juga dari Shorinji Kempo. Oh, Kempo. Ya, di SMA itu, SMP lah, SMP, udah mulai latihan SMP. Ikut Shorinji Kempo. Terus pengenalan tarung derajat tuh, saya kan di sekolah ada tarung derajat, AA Boxer itu, saya ikut AA Boxer tarung derajat juga. Setelah itu masuk ke kepolisian, that's a must, that's basic judo. Itu harus judo. Jadi saya pelajari Shorinji Kempo, setelah itu tarung derajat. Setelah itu judo, sampai dengan masuk di polisi UN atau di PBB, saya latihan lagi judo, berapa lama vakum, terus beralih ke Muay Thai. Jadi 2004 itu saya sudah main Muay Thai di sini, antara on and off, vakum, masuk lagi vakum. Karena on and off maksud saya dalam artian kita terhadang tugas, Mas. Ya kan, saya kadang-kadang traveling ya ke luar negeri mengawal beliau. Begitu. Jadi Muay Thai dan terakhir ini saya main di Brazilian Jiu-Jitsu. Ya, intinya Anda tentu sudah dibekali ilmu bela diri yang cukup banyak, cukup matang dan istilahnya sudah lengkap lah ya. Namun walaupun demikian tentu saja Anda dalam bertugas dipersenjatai ya untuk melindungi yang VIP yang Anda kawal, betul ya? Ya kita bawa. Ya. kita bawa juga. Nah, itu sudah protokol, Mas, kita bawa. Nah, ini ada yang menarik nih karena fenomena ini sedang rame di Indonesia. Jadi tiba-tiba ada orang yang sakti yang bisa menghindar peluru. Nah, saya nanya nih mungkin Anda kan menguasai hand to hand combat, istilahnya bela diri yang tanpa senjata lah ya. Dan Anda juga tentu tetap dipersenjatai oleh senjata api. Ya mungkin handgun yang paling simpelnya. Nah, bagaimana sih jika nih ya, karena kan ternyata katanya ada orang yang bisa menghindar peluru gitu. Nah, anggap aja dalam kasus ini, misal contoh gitu ya, ada yang berusaha, ada orang jahat gitu kan, terus tiba-tiba punya ilmu yang sama seperti orang yang lagi rame ini, bisa menghindar peluru. Nah, Anda kan tentu seperti yang telah Anda sampaikan sebelumnya bahwa untuk kondisi tertentu jika ada ancaman Anda diperbolehkan tentu ya untuk menggunakan senjata api Anda. Nah, bagaimana jika orang tersebut bisa menghindar dari peluru gitu? Itu gimana ya? Menghindar dari peluru? Ya. Maksudnya menghindar gitu dari peluru? Iya, karena yang saya lihat di videonya juga seperti itu. Nah, jadi begini Mas, mohon maaf. Selama saya ngawal bertahun-tahun ya, kita kembali dulu ke basic istilahnya kuotanya lah. Kecepatan peluru itu melebihi kecepatan suara loh, kalau tidak salah. Jadi begitu kita shoot, itu bunyi peluru itu sudah ditarget. It's already on the target. Peluru begitu, bang, peluru sudah ditarget. Bagaimana caranya menghindar secepat kilat itu? Kalau menurut saya pengalaman saya sangat tidak mungkin untuk menghindari peluru. Sangat tidak mungkin untuk menghindari. Istilahnya dodging the bullet. Nah, I don't think so. Nah, kalau menurut saya pengalaman saya yang sedikit lah mengawal latihan, sepertinya sangat sulit untuk menghindari peluru, Mas. Begitu. Kalau close range ya, kalau saya bilang close range,
jarak dekat susah sekali. Kalau jarak jauh mungkin ya pelurunya dalam artian peluru Angin itu kan kali jalannya ya. seperti gini. Yes, spiral begitu kan. Nah, tapi kalau ditembak dengan long dalam artian chamber, senjata laras panjang, itu bisa kena. Bisa kena. Karena lebih fokus senjata laras panjang daripada laras pendek. Tapi untuk close range, jarak dekat, itu tembus itu. Kalau untuk kita ngomong senjata api, Mas. Begitu. Kalau senjata buatan mungkin ketapel ya. Oh, atau senjata mainan gitu ya. Iya. Kalau senjata api, nah. Ya, Anda kan soalnya sudah 16 tahun nih. Saya sudah sangat percayalah pengalaman Anda. Anda latihannya tentu nggak cuman 16 tahun di UN, Mas. Di UN. Sebelumnya kan juga bertugas sebagai polisi kan? Ya, 10 tahun. Jadi total 26 tahun. Wow, luar biasa. Iya. 26 tahun. Jadi Anda yang sudah 26 tahun bergerak di bidang ini, Anda pun belum pernah dengar ada hal seperti itu. Tidak ada pelatihan khusus juga kan untuk menembak orang yang seperti itu kayaknya kan? Kalau pelatihan khusus kalau menghindari peluru tidak ada, Mas. Nggak ada ya? Tidak ada. Iya, oke. Kalau ada yang pakai bulletproof, ada. Mencoba itu bulletproof, ada itu. Dalam artian kita di Kevlar ya? Yes, bulletproof itu digunakan, ya. We are wearing the bulletproof. Nah, itu kita tembak dalam berapa jarak. Wow. Ya, misalnya 20 yard, 25 yard. Ada juga lah di Indonesia. Ya kan kita punya tentara sama polisi kan pelatihannya begitu juga. Jadi ditembak untuk menguji keefektifan bulletproof tersebut. Begitu. Oh, I see. Tapi pakai bulletproof itu pakai rompi anti peluru begitu. Tapi sekarang saya tanya, siapa yang mau begitu? Siapa yang mau volunteer untuk dicoba nembak gitu? Kayaknya di Indonesia ada sih. Yang kemarin itu. Saya terus terang saya tidak mau. Iya. Nah, soalnya yang dicoba untuk uji peluru, uji bulletproof tersebut begitu. Oke. Iya, Mas. Jadi dapat saya simpulkan selama 26 tahun belum pernah ada ya yang seperti itu ya kayaknya. Kalau di Indonesia ada, mungkin saya pernah dengar kebal peluru, ya kan mungkin ada orang yang sakti dalam artian. Tapi untuk lebih dalam artian untuk lebih detail orang menghindari peluru secara jelas itu saya rasa it's impossible, sangat sulit dipercaya, Mas. Sangat sulit. Kalau di petunjukan saya ingin lihat loh ya, Mas ya, mohon maaf Mas, saya ingin lihat di depan mata saya sendiri dengan senjata saya sendiri saya tembak itu yang dibilang bisa menghindar peluru, bisa menghindar peluru. Tapi kalau sakti mohon maaf saya tidak tahu. Kalau sakti saya tidak tahu. Tapi kalau untuk kejadian real kita shooting itu menghindar itu dalam artian dodging the bullet itu belum pernah. Iya, belum pernah ada lah ya. Walaupun sebenarnya kalau di pertunjukan sulap ada, tapi itu tentu mereka pun mengakui bahwa itu trik ya untuk pertunjukan sulap gitu kan. Harry Houdini juga pernah melakukan itu dulu. Tapi itu saya rasa itu jelas-jelas ya sulap lah ya. Itu kan trik, tapi kan dia pengakuan sulap atau ya, trik sulap. Kan ada diri. Sebelum dia melakukan itu kan sebelum melakukan conduct the activity dia sudah ngomong ini sulap, ini trik. Oke. Nah, selanjutnya nih, tadi kan saya nanya pertama bagaimana untuk menghadapi orang yang ternyata bisa menghindari peluru. Ya dengan asumsi ini orang jahat ya yang mengancam VIP Anda. Yang kedua, dikatakan bahwa ada sebuah benda tajam di Indonesia, entah orang yang sakti, entah bendanya itu yang bisa menembus benda solid. Gitu. Jadi benda solid disabet, benda solidnya itu tidak hancur, tidak rusak, tapi yang rusak yang benda di belakangnya menembus jadinya. Nah, yang saya ingin tanyain, dalam tugas pengawalan Anda ini, apakah ada juga suatu teknik atau metode untuk mengamankan VIP? Anggap aja di balik tembok gitu kan. Kalau contohnya kan di video itu di balik tiang ya. Ini di balik tembok, VIP Anda di balik tembok, terus Anda nggak tahu kan di belakang tembok ini ada siapa. Nah, tiba-tiba ada yang menggunakan senjata tajam tersebut nembus ke balik tembok mengenai VIP Anda. Mungkin enggak sih kayak gitu? Ini tembok nih. Yes. Terus kita
di balik tembok. Yes. Terus ada dalam artian ada pisau atau pedang masuk tembus gitu. Nggak tembus sih, di apa namanya? Ditebas Iya kan gini. sekarang ada teknik Mas. Ada step tusuk. Yes. Ada slide, ya kan? Ada overhand stab, ya kan? Tergantung teknik. Kalau slash begini, kalau apa ya dalam arti Indonesia? Kalau slash begini itu dia menebas. Nebas tembok. Ya. No. Tidak pernah saya mengalami demikian. Tidak ada ya? Nebas tembok, temboknya tidak hancur, tapi pedangnya tembus ke dalam. Yes. Mengenai objek. Atau mungkin pedangnya itu nggak nembus, tapi objeknya terluka. Mungkin nggak sih? Nah, I don't think so. Nggak mungkin ya? No, dan memang tidak pernah ada dalam pelatihan untuk mengatasi tebasan di balik tembok, nggak ada ya? Bagaimana juga kita mengatasi tebasan balik tembok? Sedangkan serangan pun tidak masuk. Begitu. Serangan pun tidak masuk begitu. Kecuali mungkin Mas ya, kecuali ada kalau tembok tersebut tidak konkret loh ya kan ada di sini ada namanya rock, ada namanya sheet rock. Dalam artian sheet rock itu dari wood, dari kayu itu loh. Bisa pedang tembus. Gitu. Pedang tembus bisa, tapi tembus, objek itu tembus begitu loh. Ada mengenai itu. Objek lah ya, pisaunya mengenai objek. Ya, tembus begitu. Tapi kalau konkret, kalau seperti metal, besi, itu bagaimana mau tembus, kecuali pedangnya ya, let's say, kita bilang mungkin seperti katana, ya, mampunya ya, bal, mungkin bisa tembus. Tapi kalau untuk slice begini, konkret dalam artian pilar, beton, itu bagaimana mau tembus? Iya, iya. Anda kan tentu dilatih untuk ilmu mengatasi juga senjata tajam ya, betul ya? Ya. Tapi untuk yang hal seperti ini tidak ada kayaknya ya. Nah, sangat sulit. Jadi bingung ya. Sangat sulit untuk dipercaya, Mas. Sangat sulit untuk dipercaya. Sulit ya. Dan saya yakin lah selama pengalaman Anda 20 tahun kayaknya tidak pernah juga yang namanya latihan untuk menghadapi hal yang seperti itu kayaknya ya. Jadi kita latihan di sini ya yang real saja lah. Real saja ya. Yang fake enggak ya? Martian real saja tuh senarionya begini loh. Kita dibuatkan senario. Let's say kamu mengawal. Nanti ada attacker atau serangan yang seperti ini. Bagaimana caramu keluar dari serangan tersebut? Yang fake, yang real saja. Oke, gitu. ini menarik. Jadi istilahnya buka wawasan ya. Ya jadinya seperti begini. Ada seandainya kita latihan ini ya, cross training ya sama let's say yang dari saya tidak sebut namanya, let's say dari departemen yang lain yang masih di US juga. Terus ada guru atau suhu atau master tersebut melatih kita. Kita tanya balik, kejadiannya kalau ini seperti ini bagaimana? Gitu. Nah, seandainya kita rasa itu fake, tidak masuk di akal, ya kita tanya balik. Kira-kira bisa nggak dibuktikan? Anda buktikan sendiri di depan mata kepala kita. Begitu. Bisa nggak menghindari peluru atau tusukan tadi? Begitu. Nah itu yang sulitnya karena setahu saya beberapa orang sudah. Jadinya kita di sini lead by example. Ya kan? Pimpinlah dengan contoh. Contoh dulu, jangan hanya bicara saja. Contohnya kita mau lihat dengan mata kepala kita sendiri. Kalau benar-benar akurat. Itu baru kita pelajari. Iya. Ya, ini berarti dapat saya ambil kesimpulan untuk yang poin nomor 2 ini juga rasanya tidak pernah masuk dalam silabus ya, yang hal seperti ini ya. Dan belum pernah ada kejadian juga seperti itu. Gitu ya. Oke, selanjutnya nih, saya pertanyaan nomor 3 nih. Sama, masih fenomena di Indonesia di mana ada pukulan dari jarak jauh, anggap aja kurang lebih ya 1 meter atau kurang lah. Itu bisa menghancurkan benda padat. Nah, ini kan masalahnya gini. Tentu Anda pada saat pengawalan tidak hanya menggunakan pengawalan manusia saja, tapi ada juga kayak screening benda logam, betul ya? Ada gate di mana screening benda logam. Nah, tentu manusia-manusia sakti ini bisa lolos dong, karena dia nggak bawa logam kayak senjata api gitu, nggak bawa. Tapi ternyata orang ini bisa memukul dari jarak jauh dan benda padat itu bisa hancur. Nah, ini gimana ya? Pernah nggak terpikir bagaimana metode-metode untuk mengatasi
hal-hal yang seperti misalnya ada orang yang berniat jahat, misal ya ada orang berniat jahat, dia punya keilmuan memukul dari jarak jauh dan menghancurkan benda, tiba-tiba masuk ke close range kita dan melakukan hal tersebut gitu. Ini gimana cara mengatasinya ya? Cara mengatasi pukulan jarak jauh. Berarti kita kembali ke zaman Brahma Kumbara berarti Mas ya. Ya 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 ya. Kalau ya, Brahma Kumbara ya kita kan nonton film ya waktu itu ya. Nah, itu film zaman masih kecil itu Mas. Tapi bagus. Tapi nah ngomong soal Brahma Kumbara, tapi kan kita waktu masih kecil kan jadi pingin ikut seperti dia kan? Iya iya. Iya. Ya nggak? Sampai di rumah setelah kita nonton, let's try man. Bagaimana caranya? Kan jadi kita sempat berpikir, oh seandainya saya jadi Brahma Kumbara, begini kesaktian saya begini. Jadi kita terbawa-bawa itu kehebatannya Brahma Kumbara. Berarti kan tidak itu mengedukasi kita kan? Mengedukasi kita untuk seperti demikian, untuk melakukan hal tersebut. Iya. tapi yang bingung tuh orang-orang pada saat pulang itu pengen jadi Brahma Kumbaranya atau pengen main film kayak Brahma Kumbaranya biar bisa sakti kayak gitu itu yang enggak yang perlu kejelasan ya. Jadi mungkin kesimpulannya masih sama ya. Untuk kesimpulan saya poin ketiga ini dalam artian pukulan jarak jauh. Saya mohon maaf sekali lagi saya tidak tahu mungkin di negara kita banyak orang yang sakti-sakti ya kan, mungkin bisa mukul jarak jauh seperti itu yang menghancurkan benda secara jauh. Tapi again and again, saya pribadi selama saya mengawal belum pernah saya ketemu penyerangan yang mukul jarak jauh. Kalau nembak jarak jauh ya ada ya sniper ya. Yes. Tapi kalau mukul jarak jauh aja dalam artian aji angin lah kesaktiannya orang bilang ya, saya aji angin atau aji angin, mukul jarak jauh benda tersebut, objek tersebut hancur. Terus gunanya pengawalan apa? Bubarkan. Ya kan? Bagaimana tidak saya bilang bubarkan saja, orang kesaktiannya dia lebih daripada kita yang awal, ya kan? Begitu. Jadinya anggap dalam artian kita ngawal 180 nih, 180 derajat nih. Tiba-tiba orang serang, dipukul, VIP kita dipukul dari jauh, VIP-nya kena tanpa mengenai kita. Ya bubarkan saja pengawalan. Ya. Atau mungkin ya kan, atau mungkin yang terpikir seperti ini. Jika memang hal tersebut terjadi, kenapa nggak mereka aja direkrut jadi pengawal ya kalau memang benar-benar ada yang seperti itu ya? Seperti yang saya bilang tadi, ya kan, kalau sudah kesaktiannya atau keahliannya, kemampuan dia lebih daripada kami, ya ambil alih saja tugasnya kita. Gitu. Ambil aja. Dijamin aman tuh VIP kalau udah kayak gitu ya. Dijamin aman, tidak perlu latihan hand-to-hand combat, tidak perlu latihan tactical, tidak perlu latihan Brazilian Jiu-Jitsu, MMA, tidak perlu. Ya kan Mas? Iya betul. Karena sudah sakti bisa menghancurkan objek dari jarak jauh, ya tidak perlu latihan lagi lah. Iya, bela diri lain pun jadinya kayak ya sudahlah, cuma. Iya, jadi ada polemik Mas ya. Nah, kebetulan saya sama anak saya latihan di basement ini. Oke. Ini kalau dan di basement, kadang-kadang di garasi juga. Anak saya umur 9 tahun. Saya latih juga lah, bukan untuk gaya-gaya atau sok-sokan, supaya dia disiplin. Saya latih hand-to-hand combat dalam artian grappling sama Muay Thai. Nah, dan kadang-kadang saya lihatkan YouTube video dari berbagai latihan, dari berbagai macam pelatihan-pelatihan yang ada. Itu banyak polemik yang bisa dalam artian yang kebal terhadap pisau, segala macam. Saya jelaskan kepada anak saya. Anak saya melihat ada mukul tembok hancur. Saya lihatkan juga ada video. Anak saya sempat berkata, kalau orang ini mukul seperti ini, sekali pukul hancur, ngapain kita belajar susah-susah di basement? You know what I mean? Lebih baik saya belajar sama orang itu, tidak menghabiskan tenaga, tidak menguras tenaga, keluar keringat. Lebih baik saya belajar sama orang. Kenapa saya memakan waktu a lot of times just to train? Dan orang yang lain bisa menghancurkan objek dari jarak jauh atau dengan secepat kilat lah.
Nah, jadi saya juga jelaskan terhadap anak saya, this is the real scenario. Ini scenario yang asli, begitu loh. Jadi jangan beranggapan oh nanti saya di jalan bisa seperti ini, mukul jarak jauh. No, I don't. Saya tidak yakin dan percaya kalau belum lihat di depan kasat mata saya. Saya bisa mengajukan objek dari jarak jauh. Belum masuk itu. Jadi memang kalau diambil kesimpulannya hal itu sangat apa ya, nggak masuk akal gitu ya. It's impossible, Mas. Dalam artian sangat tidak mungkin kalau menurut saya ya, pengalaman saya yang ya istilahnya dibilang yang sudah ya terbatas lah kalau bisa dibilang, walaupun 20 tahun lebih ngawal, tidak pernah saya menyaksikan seperti itu, mukul objek dari jauh bendanya pecah. Sangat tidak masuk di akal. Tapi saya ingin melihat loh Mas secara langsung. Pengen ya? Ingin secara langsung buktikan depan mata saya bagaimana tanpa layar ya, tanpa screen, tanpa editan. Dibuktikan secara langsung di depan mata. Bisa nggak menghancurkan objek tersebut dari jauh tanpa adanya kontak. Gitu. Itu kayaknya kalau bisa langsung direkrut jadi tim pengawal VIP kali ya. Saya berguru, Mas. Saya berguru. Ya. Oke. Berguru sama orang tersebut kalau bisa seperti itu. Nah, sebagai penutup nih, di Permana ini kan sudah malang melintang di industri apa ya ini namanya, security atau pengawalan atau yang juga VIP semua ya, bukan orang-orang biasa gitu. Mungkin ada masukan nggak buat teman-teman kita di Indonesia? Ini udah lama nggak ke Indonesia. Ada masukan nggak buat teman-teman di Indonesia seperti apa gitu dengan melihat fenomena-fenomena seperti ini? Silakan. Oke, kalau saya masukan atau sekedar share lah sarannya. Jadi lebih baik menurut saya pribadi, lebih baik kita ke dojo saja, dalam artian dojo tempat latihan saja, daripada kita latihan lewat video, lewat online, lewat YouTube. Tidak ada gunanya. Yang satu menghabiskan waktu, ya kan, menghabiskan waktu. Yang kedua, dana juga habis, ya kan, mungkin beli apa kalau di Indonesia jelasnya beli pulsa atau apa ya, kalau di sini ya kita tidak pakai demikian. Dalam artian menghabiskan semua waktu tersita. Kalau menurut saya lebih baik, alangkah baiknya langsung ke dojo, langsung latihan sama pelatih-pelatih yang sudah punya sertifikasi. Nah sekarang kan banyak tuh Mas, sekarang banyak gara-gara lagi booming ya di Indonesia masalah MMA. Memang mungkin dari dulu lah, seperti zaman dulu kita kan TPI Fighting kalau tidak salah. TPI Fighting Championship. Ya tapi kan sempat vakum kan? Ya. Nah, sekarang baru ini aja saya ikutin One Pride, MMA Fighting segala macamnya, ya kan. Tapi waktu saya masuk di US tahun 2004 itu sudah berkembang itu, begitu. Dalam artian minta latihan lah sama orang-orang yang sudah bersertifikasi. Sekarang kan banyak tuh gara-gara nonton UFC, gara-gara nonton MMA Championship, baru nonton di video, dulunya boy band, sekarang tiba-tiba dipetarung, ya kan, padahal dulunya boy band. Nah, begitu. Tiba-tiba gara-gara nonton YouTube, cari tekniknya Juji Gatame itu seperti apa, ya kan, Uchimata seperti apa, nonton lewat video tanpa langsung latihan di dojo, ya itu setelah itu mau mengajarin orang lain. Pelatih atau guru dadakan, Mas. Guru dadakan. Memang jadi fenomena dadakan lagi banyak di Indonesia kayaknya. Jadi intinya maksud saya latihanlah langsung ke tempat atau ke dojo-dojo yang sudah punya sertifikasi, yang kita sudah lihat, oh ini gurunya, ini sudah masuk kejuaraan berapa kali, ya kan? Sudah pernah ikut kejuaraan lah, atau sudah masuk di Olimpiade, let's say Olimpiade atau kejuaraan ya nasional atau yang sekedar kejuaraan biasa aja lokalan, tapi sudah pernah bertarung, begitu loh, yang sudah ada nama ya. Jangan percaya dari video, dari online yang mengajarkan kita bisa memukul objek secara jauh, anti peluru, bisa mendapatkan peluru.
itu ujung-ujungnya nanti kita sendiri yang celaka. Iya. Kita sendiri yang celaka. Kalau menurut saya seperti demikian. Kita sendiri yang akan celaka mengikuti hal yang belum tentu ada benarnya. Intinya lebih baik kita mengikuti yang proven ya, sudah terbukti bahwa ini latihannya berhasil dan sudah terbukti juga istilahnya di kejuaraan atau di event-event itu sudah gila ya. Iya. Iya. Okay. Jadi kalau saya dulu waktu masuk tahun 2004 belum tahu, pernah dengar Mas, saya pernah dengar Salah Grezi itu pernah dengar. Jadi waktu saya mencari link sekolah yang mana, itu saya searching dulu, tidak langsung masuk demikian saja. Dan bagusnya di sini ada istilahnya open mat. Jadi kita masuk itu kita bisa tes dia loh, yang ngajar kita siapa. Yang ngajar kita siapa. Jadi kita tes. Nah, saya dulu berat badan saya 95 kilo lebih ke atas berat badan saya. Saya main di kelas kalau judo, saya main di 90 plus. Ya kan? Nah, waktu saya fight sama yang kurang berat badannya dari saya itu kena submit, kena tap. Itu real, senario real. Begitu loh, senario real. Jadi maksud saya, ini orang full teknik. Teknik full. Jadi saya lebih baik berlatih sama orang yang sudah punya sertifikasi seperti ini. Jadi saya searching dulu, ini sertifikasinya bagaimana orang ini. Dia pernah ikut kejuaraan tidak? Pernah at least menjuarai tidak? Begitu. Dia tidak sembarang juga mencari guru. Ya, this is good information lah. Soalnya memang kalau berarti bagi Anda yang mau orang-orang yang pemirsa di sini yang mau ikut bela diri, hal yang harus diutamakan itu adalah istilahnya menggali informasi itu terlebih dahulu ya, terhadap bela dirinya, terhadap pengajarnya, bukan begitu ya? Kalau menurut saya ya, harus cari informasi secara detail. Kita searching dulu secara detail bagaimana background-nya orang ini loh. Ya kan? Soalnya dia nanti yang akan mengajar kita. Beliaulah yang akan mengajar kita. Saya tidak mau dong saya diajar sudah habis biaya, segala macam ini, tenaga dan itu. Taunya cilaka diri sendiri gara-gara ikut kemampuannya dia gitu. Nah, ini satu lagi. Masih. Ini satu lagi nih. Ini kan kita lagi masih dalam masa pandemik lah di Indonesia ya. Kita baru masuk ke PSBB yang tahap 2 lanjut. Jadi dulu sempat istilahnya agak loose, tiba-tiba kita PSBB lagi. Jadi kan beberapa dari kita nih nggak bisa ke dojo gitu. Nah ini mungkin Blippon mana bisa sharing bagaimana di US dan kira-kira ada kiat-kiat lain nggak sementara kita nggak bisa ke dojo ini, apa yang bisa kita lakukan gitu. Nah itu jadi yang benar Mas, benar. That's a good point. Poinnya bagus sekali. Itu terus terang saya juga selama ini agak vakum juga. Terus terang mikir-mikir juga ke gym. Ya kan, karena di gym kita tidak tahu. Mungkin dia yang carry atau saya yang carry, ya kan, kita tidak tahu. Orang ini sehat atau tidak, kita tidak tahu. Terus sebelum masuk dojo, sekarang kan ada di tes berapa suhu derajat kita punya. Ini kan sebelum masuk ke dojo tersebut di tes dulu. Tapi saya juga merasa itu tidak menjamin kesehatan kita. Jadi saya sekarang ini ya latihan di rumah. Latihan di rumah. Ya, walaupun bukan teknik ya, sekedar kardio, conditioning, saya tetap latihan di rumah, Mas. Latihan di basement sendiri atau di garasi sendiri. Atau di park. Kebanyakan orang sekarang saya lihat di latihan di park ya, alam terbuka. Mumpung belum masuk winter. Masih summer di sini, masih musim panas. Jadi mereka menggunakan kesempatan ini untuk latihan di luar. Jadi kalau bisa ya latihan di rumah saja. Di rumah saja untuk saat ini. Tapi kalau kita berpikir bahwa itu tempatnya safety, ya silakan ke dojo. Tapi kalau bisa ya dibatasi kan, mungkin dojonya ada 4 orang atau 6 orang. Tapi kalau untuk grappling atau hand-to-hand combat itu kan jarak dekat, Mas. Jarak dekat tuh. Itu sangat susah juga mengetahui apa kamu terjangkit nggak virus ini. Ya kan? Kita kan tidak tahu dia itu carry apa tidak. Saya carry apa tidak, kan saya tidak tahu selama 14 hari. Jadi kalau saya latihan di rumah. Latihan di rumah ya? Iya, latihan di rumah sama di lapangan luas lah.
dalam artian di tempat terbuka. Oke. Begitu. Oke, kalau gitu terima kasih untuk sesi ini. Saya Oke, akan Mas. masih banyak nanya nanti di sesi lainnya kepada Bli Iya. Permana karena ini banyak hal-hal yang bisa kita dapatkan ya dari segi edukasi buat para pemirsa OS TV yang juga penikmat bela diri di Indonesia khususnya ya. Gitu. Jadi kalau gitu saya tutup saja. Kita Oke, akan Mas. lanjut lagi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you, Mas. Ya, stay safe and healthy. OS. Ya. OS.